Guntur menatap permukaan laut Wakatobi yang berkilauan di bawah terik matahari. Dulu, kilauan ini berarti surga baginya. Surga ikan yang bisa ia dapatkan dengan satu ledakan. Bersama ayahnya, ia adalah perusak. Mereka menukar keindahan terumbu karang dengan tumpukan uang kertas. Tapi itu dulu. Ayahnya telah lama hilang di telan laut, dan Guntur kembali ke desa ini untuk satu alasan: menebus dosa. Ia kini menjadi nelayan biasa, hanya berbekal jala dan kesabaran. Namun, masa lalu terus menghantuinya. Terutama sejak Jala, seorang nelayan dari desa tetangga yang masih suka bermain dengan bom ikan, ditemukan hilang 3 hari yang lalu. Pagi itu, Guntur ikut melihat perahu Jala yang ditarik ke pantai. Perahu itu kosong, kecuali beberapa ikan yang mati sia-sia dan serbuk hitam sisa bahan peledak yang menempel di lantai papan. Para nelayan lain berkumpul. Suara mereka berbisik-bisik seperti ombak yang takut pada karang. "Pasti ulah Lamoar," kata seorang nelayan tua sambil memperbaiki jalannya. Matanya menatap jauh ke arah laut lepas. Sang penunggu sudah mulai marah lagi. Guntur mencoba tidak peduli. Ia percaya pada arus dan angin, bukan pada cerita hantu penyelam suku Bajau yang konon arwahnya menjaga lautan. Menurut legenda, Lamoar tak lagi butuh udara untuk bernapas, dan ia akan menarik para perusak laut ke dasar samudra yang paling dalam. Malamnya, saat Guntur melaut sendirian, keanehan pertama datang. Di tengah keheningan, ia mendengar suara siulan. Melodi singkat yang sangat ia kenal, siulan yang selalu disenandungkan ayahnya sebelum mereka melemparkan bom ke air. Guntur menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hanya perahunya dan lautan yang gelap. Cuma angin, gumamnya pada diri sendiri. Esok siangnya, saat ia sedang menjemur ikan di depan gubuknya, ia melihat sesosok bayangan di kejauhan, berdiri di atas salah satu rumah panggung suku Bajau. Sosok itu terlihat seperti ayahnya, mengenakan topi caping yang sama. Guntur memicingkan mata, tetapi saat ia berkedip, sosok itu sudah lenyap. Jantungnya mulai berdebar tak nyaman. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Guntur bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu sang ayah. Ayahnya tidak bicara, wajahnya tenang. Ia hanya tersenyum sambil menunjuk sebuah titik di peta tua Wakatobi. Titik itu berada di dekat sebuah jurang laut yang sangat dalam, tempat yang selama ini dihindari para nelayan. Mimpi itu terasa begitu nyata dan damai. Guntur terbangun dengan perasaan aneh. Sebuah harapan. Ayah memberiku petunjuk, pikirnya. Dia menunjukkan tempat di mana aku bisa mendapat banyak ikan dengan cara yang benar. Ini adalah tanda pengampunan. Didorong oleh keyakinan itu, keesokan harinya Guntur mengarahkan perahunya ke titik yang ia lihat di mimpi. Anehnya, laut di sekitar area itu sangat tenang, airnya jernih luar biasa. Dengan semangat yang membara, ia menebarkan jalannya ke dalam air biru yang gelap. Seketika, ia merasakan tarikan yang kuat. Sangat kuat. Jauh lebih kuat dari tangkapan ikan biasa. Guntur tersenyum lebar. Mimpinya benar. Ini adalah penebusan dosanya. Dengan sekuat tenaga, ia mulai menarik jalannya. Beban itu perlahan naik dari kegelapan di bawah. Guntur sudah bisa membayangkan ikan-ikan besar yang akan ia bawa pulang. Namun, saat sosok itu mulai terlihat di dalam air jernih, senyumnya langsung membeku. Itu bukan kumpulan ikan. Itu adalah sesosok tubuh manusia yang berdiri tegak di dalam air, menarik jalannya dari bawah. Sosok itu kurus, pucat, dengan rambut hitam panjang yang melambai-lambai mengikuti arus. Matanya kosong, menatap lurus ke arah Guntur. Itu Lamoar, sang penunggu laut. Napas Guntur tercekat. Tapi kengerian yang sesungguhnya datang sedetik kemudian. Di pinggang sosok gaib itu, terikat selembar kain sarung. Sarung kotak-kotak berwarna biru pudar yang sangat ia kenali. Sarung yang terakhir kali dipakai ayahnya sebelum melaut dan tidak pernah kembali. Saat itu juga, Guntur paham. Mimpi itu, siulan itu, bayangan ayahnya. Semuanya bukan petunjuk pengampunan. Semuanya adalah umpan. Sang penunggu telah menggunakan kenangan dan rasa bersalahnya untuk menjebaknya. Tali jala menegang, menariknya dengan keras hingga ia terlempar dari perahu. Air dingin langsung memeluk tubuhnya. Guntur tidak berteriak. Ia bahkan tidak melawan. Ia hanya pasrah saat merasakan tubuhnya ditarik turun. Semakin dalam dan dalam.
Cahaya matahari di permukaan perlahan meredup, berganti menjadi kegelapan abadi. Tekanan air mulai terasa di dadanya, bukan sebagai rasa sakit, tapi sebagai sebuah rengkuhan berat yang tak bisa ia tolak. Sambil menutup mata, ia sadar bahwa ini bukanlah akhir yang mengerikan. Ini adalah keadilan laut. Utang ayahnya, dan juga utangnya, akhirnya lunas. Keesokan paginya, perahu kayu milik Guntur ditemukan terombang-ambing tanpa awak di dekat jurang laut. Nelayan tua yang pertama kali memperingatkannya hanya menatap dari kejauhan. Ia tidak berani mendekat. Ia hanya memutar balik perahunya sambil berbisik pada angin. Laut selalu tahu caranya menagih utang.